Saudara-saudari yang terkasih, walau berada dalam satu kelas atau satu tempat retret selama 3 hari, atau mungkin dalam satu pelatihan, atau dalam satu perayaan Ekaristi seperti kita, buah yang dipetik oleh setiap orang bisa bervariasi. Hasil perbuatannya pun bisa berbeda. Seorang guru mengajar anak-anak di suatu kelas, pengertian, penangkapan, dan pemahaman anak-anak pun berbeda-beda. Tergantung sejauh mana daya tangkap orang itu atau sejauh mana daya penerimaan reseptif dari murid-murid yang mendengarkannya. Perbedaan hasil atau kualitas dan kuantitas buah tidak tergantung dari materi dan isi yang diberikan, atau dari pengajar dan pengkhotbahnya, atau dari bagaimana ia mendengar dan membaca, tetapi dari kadar reseptif seseorang, yaitu seberapa besar kadar penerimaan orang tersebut hingga orang itu mau terbuka dan mampu membiarkan dirinya dimampukan untuk diubah, untuk menjadi lebih baik. Perubahan ini bukanlah sikap pasif kita menanti untuk dirubah, tetapi juga sikap proaktif menyambut panggilan untuk menjadi lebih baik ketika mendengarkan, ketika mengalami sesuatu. Maka dalam suatu pelatihan ada orang yang berhasil, dalam suatu kelas sekolah ada yang cemerlang, tetapi ada yang juga biasa-biasa. Kisah penabur hari ini mengingatkan kita akan daya reseptif ini, daya penerimaan seseorang sebagai pendengar sabda yang akan menentukan buah berlimpah. Allah menaburkan benih yang berkualitas, tetapi media tanamnya, tanahnya berbeda-beda kualitasnya. Allah menawarkan rahmat dan berkatnya, sabdanya kepada kita dengan murah hati tanpa kecuali. Tanah apapun akan ditaburi benih dengan kualitas yang sama. Bagaimana lahan kita disiapkan dengan pas dan pantas untuk menyambut benih dan rahmat agar tumbuh baik, berbuah berlimpah berkali-kali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang aktif, orang Katolik aktif, hidup menggereja dan bermasyarakat, bagaikan tanaman yang berbuah berlimpah. Namun ada juga yang tak bangga dan tak percaya diri, merasa kurang aman dan kurang nyaman sebagai orang Katolik, hingga meninggalkan imannya karena godaan, kurang berakar, atau karena kekhawatiran dan kekayaan. Injil hari ini luar biasa. Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang biasanya dijelaskan dalam homili, tapi Yesus sudah memberi penjelasannya sendiri. Sudah bagus, ya, sudah tidak usah dijelaskan lagi. Harusnya sudah sekian, terima kasih, begitu ya. Jelas sekali kalau kita lihat iblis itu, benih itu apa, sabda, tanah itu siapa, gitu. Sudah sangat jelas. Mungkin aplikasinya begini. Yang pertama adalah orang yang lemah imannya. Jadi mau mendengarkan sabda Allah, bahkan semangat mendengarkan, semangat aktif, semangat ikut pelatihan, semangat ikut retret, semangat ikut camp, semangat ikut pembaharuan, tetapi sayang tidak ada follow up-nya, tidak ada kelanjutannya, tidak bertekun dalam kegiatan rohani dan hidup menggereja, hanya mendengarkan saja. Iblis pun mengambilnya, anugerah diberikannya, tapi mereka tak berlatih dan tak berusaha agar benih tidak dimakan burung, malah membiarkan diri dilihat dan menjadi santapan iblis. Itu baru ditabur, belum tumbuh, belum berakar, sudah pulang. Itu ibarat orang mau ke gereja, sudah naik kendaraan, sudah sampai depan loh, sedang cari parkir, tiba-tiba temannya telepon, "Hei bro, lagi apa?"
Mau ke gereja, ke kafe dong. Aduh, ini mau ke gereja nih, hari Minggu. Ini ada teman kita dari luar kota. Ayo dah. Baru mau nggak jadi tuh. Nah, baru mau datang tidak jadi. Nah, itulah baru mau ditabur, sudah diambil iblis, nggak jadi, nggak sempat tumbuh, nggak sempat berakar. Itu yang pertama. Ya, mau berdoa, mau hampir berdoa nih rosario. Lihat drama Cina, lihat drama Korea, nggak jadi doa. Nah, jadi belum mulai sudah tidak jadi. Nah, itu yang pertama. Itu ada banyak godaan. Jadi bagaimana bisa berbuah? Baru mau mulai nggak jadi. Yang kedua adalah orang yang bersemangat pada awalnya, tetapi kemudian melempem karena bermentalitas tempe. Ada kesulitan, ada itu orang bilang pepatah peribahasa Indonesia itu bagus. Waktu SD diajari panas-panas tai ayam, ya. Marahi murid-murid itu, kamu ini panas-panas tai ayam. Kita orang di kota tidak tahu tai ayam panasnya kayak apa, ya. Itu adalah tahu ya tai ayamnya. Itu adalah kalau keluar dari ayam itu hangat, panas. Tapi begitu terpegang langsung dingin. Nah, itu disebut panas-panas saya. Kalau tidak percaya nanti coba sendiri. Itu panas ya. Jadi semangat ikut. Wah, ikut kalau ada ikut ke aktif, ikut ke gereja, ikut baca, semangat. Tapi ada tantangan sedikit, mulai meninggalkan. Diejek teman, kamu munafik, kamu sok suci, kamu. Nggak jadi. Ya. Jadi mereka yang menerima sukacita bahkan mungkin mengalami pertobatan dengan cucuran air mata. Anak-anak sekolah tuh retret, nangis-nangis. Ya. Pulang waktu di rumah retret, tobat betul. Ya, dia bilang saya pulang minta maaf sama mama, minta maaf sama papa. Pulang kumat lagi. Gitu ya. Itulah mentalitas tomat, pergi bertobat, pulang kumat. Ya. Nah, jadi tidak bisa meneruskan pertobatannya dan menjalankan janjinya. Karena takut kehilangan teman dan popularitas, serta cemas untuk tidak naik jabatan atau bahkan mendapat kesulitan karena ia adalah murid Kristus. Berapa banyak orang yang meninggalkan, harus menyangkal imannya karena takut kehilangan. Tapi syukur kepada Allah, nanti yang berbuah berlimpah. Ada banyak orang yang setia sampai apapun resikonya hingga berbuah berlimpah. Jadi itulah yang semangat awalnya. Maka orang macam ini tiada bedanya hidup sebelum dan setelah dibaptis, hidup sebelum dan setelah pergi ke gereja, atau hidup sebelum dan setelah retret, sama saja. Tumbuh tetapi tak memiliki kedalaman hingga layu dan mati. Itu yang hidupnya tidak nyambung. Berdoa tetap berdoa, berbuat jahat tetap berbuat jahat. Orang yang membaca kitab suci bagus, tapi tidak membuahkan hasil bacaannya itu. Pergi. Itulah ibarat mafia. Mafia di Italia Katolik juga, mafia pergi ke gereja, pulang dari gereja berbuat jahat lagi. Tidak ada bedanya. Ya. Itu nggak ada beda, tidak nyambung antara hidup doa dan hidup nyata. Antara kegiatan di gereja dan kegiatan di tengah masyarakat. Dan nyambung. Anak muda bilang, jaka sembung bawa golok, tidak nyambung jereng gitu ya. Ketiga adalah orang yang mencari untung lewat agama. Maka kata Yesus, saat ada kekhawatiran dan godaan kekayaan, dengan mudah ia mengabaikan imannya karena duri spiritual, kerakusan mencekiknya. Ia hidup tetapi tidak berbuah. Ia Katolik tetapi tidak berdoa, tidak puasa, tidak devosi, tidak membaca kitab suci atau ekaristi. Itulah sabda yang jatuh di tengah semak duri. Keempat, ini adalah tipe murid yang penuh iman dan komitmen. Mereka bukan hanya mendengarkan dengan hati, tetapi juga memahaminya dengan budi. Fokus betul
dengan keterbukaan hati yang luar biasa, daya penerimaan untuk siap diubah. Ia bukan hanya mau, tetapi mampu mengubah diri sesuai dengan sabda yang ditaburkan Tuhan pada dirinya. Maka ia tumbuh dan berkembang. Mereka bukan hanya menikmati berkatnya saja, tetapi juga berani menanggung akibatnya sebagai murid-murid Tuhan. Mereka menekuni sabda Tuhan dan mempraktekannya hingga hidupnya berdaun hijau, menarik mata siapapun yang melihatnya dan berbuat lebat, memberi berkat pada siapapun yang hidup dengannya. Itulah hidup berbuah. Ada satu kalimat yang menarik dalam Injil hari ini juga, di tengah-tengah penjelasan Yesus itu. Berbahagialah orang yang melihat. Karena banyak nabi zaman dulu yang ingin melihat, tidak melihat. Dan itu ketika saya renungkan, itu ditujukan juga kepada kita. Berbahagialah kita, saudara-saudari dan saya, yang dirindukan oleh para nabi, melihat Yesus, berjumpa dalam Ekaristi, mendengarkan sabdanya melalui kitab sucinya, yang dulu para nabi sebelum Yesus merindukan tetapi tidak mendengarnya. Dan kita malah diberi anugerah untuk mendengarkannya. Maka berbahagialah kita. Tinggal sejauh mana? Apakah kita tanah yang subur, tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang bersemak duri, atau tanah yang di pinggir jalan? Kalau kita mempunyai hati bagaikan tanah di pinggir jalan, tidak apa-apa. Mari kita taburkan tanah subur di atasnya, agar benih yang ditaburkan Tuhan tidak terlihat burung hingga dimakan burung. Kalau kita sekarang ini punya hati bagaikan tanah yang berbatu, tidak apa-apa. Mari kita singkirkan batu itu dan menggali tanahnya hingga benih itu pun tumbuh. Kalau kita punya hati bagai tanah yang ditumbuhi semak duri, jangan khawatir. Mari kita babat semak duri tersebut hingga benih pun bisa tumbuh dengan leluasa. Jika kita punya hati tanah yang subur, syukur kepada Allah. Tapi kita tetap beri pupuk. Apakah sudah berbuah 30, 60 atau 100 kali lipat? Benih rahmat kualitasnya sama ditaburkan pada kita. Tinggal bagaimana daya reseptif hati kita, keterbukaan, kemauan dan kemampuan untuk diubah oleh sabda itu. Semoga kita menjadi tanah yang makin subur, yang dapat membawa orang pada pertobatan, mengantar sesama pada Kristus, menyiapkan orang lain menjadi tanah yang subur hingga menikmati buah yang berlimpah juga. Mendengar bacaan Injil hari ini, sesuatu yang menggelitik hati saya, cuma ingin bertanya kepada penabur sebetulnya. Cuma saya nggak berani protes karena katanya penaburnya itu adalah Tuhan sendiri, ya. Tapi saya ingin bertanya, kenapa benihnya harus jatuhnya di tanah yang bermacam-macam? Kenapa ada orang yang di tanah berbatu, ada yang di tanah yang tipis, ada yang semak belukar, ada Romo Vesto yang di rawa-rawa, ya kan? Benih dilempar di rawa-rawa nggak tumbuh juga. Kenapa Tuhan Allah nggak seperti gambar di sini nih? Kalau gambar di sini benihnya kan nggak nyasar jatuhnya. Kalau yang di kitab suci kan kayaknya Tuhan Allah itu naburnya itu dado-dado kena sebodok gitu kan, sebar. Ada yang jatuhnya di batu, ada yang jatuhnya di belukar dan sebagainya. Tapi kalau ditanam seperti ini kan semuanya jatuh di tanah yang baik. Atau seperti petani menanam benih sawah itu, ya, itu kan nandur, nanam mundur. Artinya nanam mundur tuh dia akan pasang satu-satu, maka benih padinya nggak bakalan meleset ke seberang ke tanah yang berbatu yang tidak ada lumpurnya, tidak ada airnya. Maka saya bertanya-tanya seperti itu, ya. Kenapa ada
orang yang begitu sudah berimannya bertumbuh dalam kesehariannya, misalnya contoh ya, ini kayak papa mamanya Romo Didit ini yang ada di sini, rajin misa pagi walaupun sudah semakin sepuh, umur 80-an, naik motor dari tempat tinggalnya di Bogor ke gereja gitu, naik motor, umur 80-an. Kenapa kalau ada novena tanggal 13 di Gembala Baik keluarga Orange ini keluarga Orange, kalau Anda lihat di Gembala Baik ini keluarga Orange seperti keluarganya Romo Didit, bapaknya Orange, ibunya Orange, Romonya Orange, semuanya Orange, rajin ikut novena. Kenapa ada orang yang rajin misa harian, ikut pendalaman Alkitab, tapi sedangkan ada orang lain yang mungkin sekarang ini sudah entah di mana kekatolikannya, sudah nggak pernah ikut misa lagi dan sebagainya. Kenapa ada anak-anak remaja yang pakai baju merah ini nih, ready to serve and give ya, kalau nggak salah baju kamu ya, dari komunitas mana itu ya. Kenapa ada anak-anak remaja yang bisa seperti ini, kumpul aktif di gereja, bikin kegiatan, siap untuk melayani dan siap untuk memberi. Sedangkan mungkin banyak anak muda lain sekarang ini masih ngantuk-ngantuk pulang dari Holy Wings atau dari Dragonfly gituin, acep, nggak sempet ke gereja, ngantuk doang hari minggunya. Tapi ada anak-anak remaja yang sudah mulai bertumbuh imannya. Kenapa juga di dunia ini ada macam-macam ketidakadilan? Ada orang yang bingung hari ini mau makan apa ya, tapi ada juga orang yang nyimpen duit emas 74 kg, sekilo aja belum pernah megang gitu ya, nggak usah sekilo lah, Romo Nofrin 10 gram aja nggak pernah megang dia, ini 74 kg ya, duit Singapura dolarnya numpuk-numpuk gitu. Ada orang yang bisa nyimpen duit seperti itu. Lalu ada orang juga yang kok terlibat pada pinjol, nggak habis-habisnya, harus pas-pasan hidupnya. Kenapa ada ketidakadilan seperti itu? Kenapa ada orang yang sampai 103 tahun kok belum mati-mati sampai sekarang, awet tua gitu ya, sehat, awet gitu. Tapi kenapa ada anak kecil kena kanker darah ya? Kenapa ada anak di bakti luhur yang kepalanya besar seperti martabak ya, kena hidrosepalus, lalu dikeluarkan cairannya, lalu ketika cairannya sudah keluar lalu kepalanya seperti martabak. Waktu itu saya menemani satu keluarga yang anaknya rewel aja, dikasih mainan nangis, nggak mau karena mainannya kurang baru dan kurang canggih. Diajak pergi jalan-jalan kemana juga protes, katanya nggak asik, nggak menyenangkan. Terus papa mamanya konsultasi sama saya, ya udah ayo ajak ke bakti luhur, ke panti asuhan. Di sana ngelihat anak-anak cacat ganda. Terus anak itu mulai bertanya, "Mah, itu kenapa?" "Oh, anak ini begini. Mah, kok yang itu nggak punya tangan? Mah, kok yang ini nggak bisa lihat?" Jadi dia ngelihat anak seumuran dia itu tidak sempurna seperti dia. Dah saya nggak kasih nasihat apa-apa. Pulang dia nggak rewel lagi dengan mainannya. Dia tidak pernah nangis lagi, minta ini minta itu. Dia menjadi lebih bersyukur karena anak itu melihat realitas anak lain yang jauh lebih menderita daripada dia. Maka dibalik pertanyaan kenapa ada yang begini, kenapa ada yang begitu ya, kenapa ada gereja yang kolektenya 500 juta seminggu, tapi ada gereja yang 7.000 seminggu ya, kenapa harus seperti itu sih? Kenapa Tuhan Allah nggak ciptakan semuanya kaya, semuanya panjang umur sampai 100 tahun, semuanya sehat sempurna, tidak ada error-error dalam kekurangan-kekurangan dalam tubuh fisik kita? Jawaban paling benar cuma gelap, gue juga nggak tahu. Itu misteri Tuhan yang tidak terselami.
Tapi kalau di kitab suci ada jawabannya. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika kita membantu Kuskupan Agats, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika kita mengunjungi saudara-saudari kita, anak-anak yang tidak sesempurna kita fisiknya, memberi mereka sesuatu, ready to serve and give, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika kita juga mau rajin ke gereja, ekaristi, pendalaman Alkitab dan sebagainya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka buat saya jawaban paling maksimal yang bisa diberikan cuma itu. Satu, misteri Tuhan yang tidak terselami. Dua, biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat ketidaksempurnaan itu. Stop renungan saya, karena saya tahu para pencinta Argentina sudah siap untuk menonton Argentina lawan Swiss, dan sudah 3 negara masuk semifinal, Spain, France, dan pagi tadi England sudah berhasil masuk. Tinggal sekarang 1 pertandingan lagi, ya, Swiss lawan Argentina lawan Swiss. Kalau Romo Wendy megang Swiss, saya megang Argentina. Taruhannya adalah misa 1 minggu. Kalau Swiss kalah, dia misa 1 minggu pokoknya. Ya, pokoknya terima kasih untuk